selamat pagi anak-anak kami yang terkasih. Pagi hari ini kita kembali dalam pembelajaran online bersama dengan Miss Nur. Hari ini kita mau membahas tentang tubuhku anugerah Tuhan. Nah, hari ini sekali lagi Miss katakan, hari ini Miss jelaskan tentang tubuhku anugerah Tuhan. Ya, itu adalah materi kita hari ini. Oke, yang pertama adalah Tuhan menciptakan tubuh manusia dengan unik. Sekali lagi, Tuhan menciptakan tubuh kita ini dengan sangat unik, ya. Yang selanjutnya adalah Tuhan menciptakan tubuh kita ini menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagian atas tubuh, yang kedua adalah bagian tengah tubuh, yang ketiga adalah bagian bawah tubuh. Sekali lagi Miss jelaskan, yaitu dalam tubuh kita ini Tuhan menciptakan 3 bagian, yaitu yang pertama bagian atas tubuh, yang kedua bagian tengah tubuh, yang ketiga bagian bawah tubuh. Yang selanjutnya adalah contoh bagian atas tubuh ialah kepala. Nah, itu adalah contoh dari bagian atas tubuh. Yang kedua adalah ada beberapa bagian dari atas tubuh, atau ada beberapa dari bagian kepala, yaitu 1 ada rambut, yang kedua ada wajah, yang ketiga ada alis, yang keempat ada mata, yang kelima ada hidung, yang keenam ada mulut, yang ketujuh ada telinga, yang kedelapan ada gigi, yang kesembilan adalah ada lidah. Nah, itulah bagian-bagian tubuh yang ada di atas kepala. Ya, oke. Sekali lagi, bagian-bagian tubuh yang ada di bagian tubuh atas atau di bagian kepala adalah yang pertama rambut, yang kedua wajah, yang ketiga alis, yang keempat mata, yang kelima hidung, yang keenam mulut, yang ketujuh telinga, yang kedelapan gigi, yang kesembilan lidah. Itu bagian-bagian tubuh yang ada di atas kepala. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari rambut. Ya, Miss jelaskan fungsi dari rambut. Fungsi dari rambut itu ialah digunakan untuk melindungi kepala. Nah, rambut kita ini anak-anak juga berfungsi. Ya, fungsinya adalah melindungi kepala kita. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi dari telinga. Ya, fungsi dari telinga ini adalah digunakan untuk mendengarkan suara. Ya, contohnya adalah kita mendengarkan suara seperti yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah mendengarkan musik rohani atau lagu-lagu rohani. Yang ketiga adalah mendengarkan nasihat orang tua. Itu adalah fungsi dari pendengaran. Bagaimana kita memfungsikan pendengaran kita ini, mendengarkan tentang firman Tuhan, mendengarkan musik-musik rohani atau lagu-lagu rohani, atau mendengarkan nasihat dari orang tua kita. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari mulut. Nah, mulut kita ini juga berfungsi, yaitu digunakan untuk berbicara. Nah, jadi juga anak-anak Miss mau menjelaskan bahwa ada beberapa contoh bagaimana kita menggunakan mulut ini, bagaimana kita memfungsikan mulut ini yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yang pertama yaitu digunakan untuk memuji Tuhan. Yang kedua adalah digunakan untuk berdoa. Yang ketiga adalah digunakan untuk makan. Yang keempat adalah digunakan untuk minum. Ya, itu adalah beberapa fungsi mulut kita yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, mari fungsikan mulut ini menjadi hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi Miss katakan fungsi yang Tuhan mau dalam mulut kita ini yang sudah Tuhan kasih kepada kita adalah harus kita fungsikan digunakan untuk memuji Tuhan. Yang kedua adalah kita fungsikan untuk berdoa. Yang ketiga adalah kita fungsikan untuk membaca
Alkitab. Yang keempat adalah kita fungsikan memakan makanan yang bergizi. Yang kelima adalah kita fungsikan untuk minum. Nah, itu adalah fungsi dari mulut kita yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Oke, yang selanjutnya adalah bagian tengah tubuh kita atau bagian tengah tubuh manusia. Ada dua bagian tengah tubuh manusia, yaitu yang pertama ada tangan, yang kedua ada perut. Ya, yang pertama adalah ada tangan, yang kedua adalah ada perut. Oke, dalam kedua tubuh tengah ini juga ada fungsinya anak-anak. Fungsi dari tangan ialah digunakan untuk berdoa, kita lipat tangan berdoa kepada Tuhan. Nah, ini adalah fungsi tangan. Kita gunakan untuk berdoa kepada Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan tangan ini menjadi pujian bagi nama Tuhan. Seperti kalau kita naikkan pujian kita angkat tangan kita, itu adalah fungsi dari tangan kita. Ketika kita mengangkat tangan, kita menyembah kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Jadi semua tubuh yang sudah Tuhan kasih ini ada fungsinya. Nah, mari kita fungsikan itu dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, yang selanjutnya adalah beberapa fungsi dari selanjutnya adalah bagian bawah tubuh manusia atau bagian bawah tubuh kita yang sudah Tuhan ciptakan. Ada beberapa fungsi dari ada beberapa bagian tubuh bawah kita ini adalah ada kaki, ya. Sekali lagi Miss katakan bagian dari tubuh bawah kita yaitu kaki. Nah, jadi kaki ini anak-anak banyak fungsinya, ya. Ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah digunakan untuk bergerak, yang kedua adalah digunakan untuk berjalan, yang ketiga adalah digunakan untuk berlari, yang keempat digunakan untuk melompat, digunakan untuk memanjat, juga digunakan untuk menendang bola, digunakan untuk berlutut, untuk berdoa kepada Tuhan, digunakan untuk berenang. Jadi kaki ini Tuhan mau kita fungsikan melakukan hal-hal yang baik, ya. Seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, kaki ini juga kita bisa fungsikan berlutut, berdoa kepada Tuhan. Ya, mari kita fungsikan dengan hal-hal yang baik. Mari juga kita fungsikan untuk berjalan dengan hal-hal yang baik, ya. Jangan berjalan dengan hal-hal yang jahat. Oke, selanjutnya adalah semua anggota tubuh kita ini dari kepala sampai ke bawah adalah yang pemberian dari Tuhan atau anugerah dari Tuhan. Jadi lewat seluruh tubuh kita ini anak-anak, mari kita persembahkan kepada Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Fungsikanlah seluruh anggota tubuh ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Fungsikanlah semua anggota tubuh ini menjadi berkat bagi orang lain, menjadi teladan bagi orang lain. Fungsikanlah seluruh anggota tubuh ini dengan hal-hal yang baik, jangan dengan hal-hal yang jahat. Seperti sekali lagi Miss tegaskan, fungsikan mulut dengan memuji nama Tuhan, ya, dengan mengeluarkan kata-kata yang baik, dengan mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan dengan kata-kata yang kotor, jangan dengan kata-kata yang memaki, jangan dengan kata-kata yang jahat. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Seperti telinga, mari kita fungsikan menjadi pendengar yang baik, ya. Kita dengarkan misalnya hal-hal yang
firman Tuhan, kita dengarkan lagu-lagu rohani yang bisa membangun kita, yang bisa menyenangkan hati kita. Kita gunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua kita. Juga mendengarkan perkataan-perkataan yang baik yang membangun hidup anak-anak. Nah, itu adalah seluruh bagian atau penjelasan bagian dari anggota tubuh kita yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mari kita gunakan anggota tubuh ini, sekali lagi Miss katakan, mari kita gunakan anggota tubuh ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan mau kita menghargai seluruh anggota tubuh ini. Tuhan mau kita fungsikan seluruh anggota tubuh ini menjadi hal-hal yang berfungsi untuk memuji nama Tuhan. Tuhan mau juga kita menggunakan seluruh anggota tubuh ini menjadi penyembahan bagi nama Tuhan. Oke, sampai di sini materi agama kita hari ini, penjelasan dari Miss. Sekali lagi Miss katakan kepada anak-anak kami, mari dengarkan baik-baik video ini, karena lewat video ini disitulah kita mendapatkan materi agama hari ini. Terima kasih. Sebagai PR kita hari ini adalah mengisi buku cetak. Ya, mari anak-anak isi buku cetak di halaman. PR adalah mewarnai gambar yang ada di buku cetak yang ada di halaman 7. Nah, kamu warnai ini. Ya. PR yang pertama adalah mewarnai. Kalau kamu sudah warnai, lalu kamu fotoin, kamu kirim ke Miss. Yang kedua adalah menghubungkan kata-kata ini ke gambar ini. Oke, menghubungkan kata-kata ke gambar. Ini ada di halaman 8. Kalau kamu sudah hubungkan kata dengan gambar, kamu fotoin lalu kamu kirim ke Miss. Nah, itu adalah PR yang Miss bagikan kepada anak-anak kami hari ini. Yang pertama adalah mewarnai, yang kedua adalah menghubungkan kata dengan gambar. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini penjelasan dari Miss hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selalu jaga kesehatan, jangan keluar kemana-mana, dan jadilah anak yang baik, yang menghormati orang tua, dan juga menjadi anak yang takut akan Tuhan. God bless you.